Oke, sekarang kita bicara kenapa menikah itu makin hari makin tidak menguntungkan bagi pria dan sebaliknya makin menguntungkan bagi wanita. Pertama kita harus bahas pertanyaan filosofis, yaitu mana yang benar. Anak itu tanggung jawab, ini kan pola pikir orang barat nih, tidak ada anak yang minta dilahirkan, jadi anak adalah tanggung jawab orang tua. Atau orang tua itu adalah balas budi. Ini kan pola pikir timur kan. Jadi kalau kita lahir dunia, kita sudah dibesarkan apa, kita mesti balas budi ke orang tua kita. Setahu saya, perbedaan ini cukup keras sampai-sampai setahu saya dalam bahasa Inggris itu tidak ada kata yang artinya berbakti. Kalau di berbakti pada orang tua, kalau dipaksakan itu filial piety. Tapi kan itu sudah dua kata kan. Jadi memang nggak ada katanya berbakti, itu konsep yang setahu saya non existent dalam barat. Jadi mana yang benar? Anak itu tanggung jawab atau orang tua itu hutang budi? Saya kasih waktu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jawaban yang benar adalah ketika Anda jadi anak, Anda jadi kebarat-baratan. Iya, saya kan nggak minta dilahirkan. Mama papa harus ngasih saya pendidikan yang bagus, masa kecil yang bahagia, dan warisan yang banyak. Gitu. Ketika kita jadi orang tua, jawabannya adalah harus jadi timur. Kamu nggak tahu ya kerja itu susah gitu kan. Mama udah melahirin, ngandung kamu, lahirin kamu, ngasih kamu sekolah, kamu harus berbakti gitu. Jadi yang mana yang benar? Jawabannya adalah yang menguntungkan. Maka dari itu sekarang dunia ini berubah. Nah itu kan dalam konsep parenting. Sekarang kita bicara dalam konsep jodoh gitu. Um, Nenek saya itu lahir tahun 1920. Jadi ya 1920-an gitu, ya akhir dekade 20-an apa awal 30-an gitu. Jadi dia masih lahir di Hindia Belanda. Nah, di zaman itu menjadi seorang laki-laki itu sangat powerful. Kakek saya punya dua istri, kakak adik dinikahi tidak bersamaan. Jadi demikian lemahnya posisi wanita sehingga sang kakak ketika suaminya bilang aku mau nikahin adikmu, sang kakak tidak bisa menolak. Dan ketika dia datang ke sang adik, kamu sekarang jadi istri kedua, istri pertamanya cecemu sendiri, yang adik juga tidak bisa menolak. Memang begitulah semangat zaman. Itu zaman kakek saya. Jadi pria itu powerful sekali. Tidak usah cerita keuangan bagaimana, tidak usah cerita ini itu, wanita nurut. Apa kata saya itulah hukum. Karena zaman itu kan mengerikan. Kalau baca sejarah itu kan tahun 40-an itu di zaman zaman Jepang, kalau Anda nggak punya suami kan rawan diperkosa. Jadi perlindungan seorang pria baik secara finansial ataupun secara fisik itu sangat tinggi nilainya. Jadi zaman itu, jadi pria tuh nikmat sekali. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Kan KDRT waktu itu kan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Wah kamu cerewet, tampar gitu kan. Dia zaman itu ya. Saya nggak bilang ini benar, saya nggak bilang itu salah. Tapi saya bilang zaman itu kenyataannya begitu. Jadi menjadi pria itu sangat powerful. Waktu berlalu, zaman papa dan zaman mama saya itu adalah pria dan wanita itu setara. Jadi saya lihat cukup banyak kisah-kisah di mana tahun itu ya, papa saya lahir 55, mama saya lahir 70. Tapi pada generasi itu cowoknya kerja, ceweknya kerja. Apalagi bagi kita yang Chinese gitu. Jadi yang cowok bisa kerja 12 jam sehari, yang cewek kerja 12 jam sehari, belum ngurus rumah gitu. Jadi kerjanya tuh benar-benar Spartan. Itu kan kerja zaman Orde Baru mengumpulkan kekayaan gitu kan. Wah, kita bertempur melawan dunia. Ya itu. Jadi saya melihat paman saya, tante saya itu kehidupannya banyak yang seperti itu. Wah, suaminya kerja, ceweknya kerja. Wah, suaminya bentak-bentak, cewek istrinya balas bentak-bentak. Jadi itu zaman dimana 50-50. Nah, zaman sekarang apa yang saya lihat, tapi ya tentunya case by case ya. Itu yang cowok kerja, yang cewek diem di rumah, yang cowok diinjak. Gitu. Jadi zaman sekarang pria itu melemah, wanita itu menguat gitu. Saya lihat cukup banyak kasus di mana sang pria menghasilkan jauh lebih banyak atau malah satu-satunya sumber income, tapi di rumah tetap cewek yang berkuasa. Dan zaman sekarang ya ada membantu apa segala macam. Sebenarnya standar untuk maksudnya mengabdi itu tidak setinggi zaman-zaman generasi yang sebelumnya yang benar-benar wah makin mengerikan gitu. Jadi zaman ke zaman pria itu makin lemah, wanita itu makin kuat. Kembali lagi, ini benar atau salah tidak usah diperdebatkan. Yang penting mana yang menguntungkan. Kalau Anda seorang wanita, menikahlah. Percaya sama saya, Anda tidak akan rugi. Bahagia atau tidak bahagia, saya tidak tahu. Tapi Anda tidak akan rugi.
Pertanyaannya cuman Anda menikah dengan yang mana yang paling menguntungkan gitu kan. Karena kalau kawin cerai kan dianggapnya gimana gitu. Tapi menikahlah. Percaya sama saya. Mengingat sejarahnya, menikah zaman sekarang itu enak. Jangan berpikir 20 tahun lagi akan lebih enak lagi. Waktu itu Anda sudah umur berapa ya. Tapi menikah itu enak. Bagi wanita. Dapat uang iya, dibiayain iya. Merintah iya, berkuasa iya. Sekarang tuh indah. Kalau Anda menjadi seorang pria, Anda mau menikah, pikir-pikir dulu untung dan ruginya. Apa yang Anda keluarkan, apa yang Anda dapatkan. Pada akhirnya apa sih pernikahan itu? Definitif. Di dunia ini, pernikahan itu kontrak. Baik kontrak sosial maupun kontrak hukum maupun kontrak agama. Jadi sebelum menikah, berpikirlah kalian para pria. Kalau kalian wanita, berpikirlah lebih sedikit. Karena seharusnya, kecuali kalau kalian menikah dengan yang aneh-aneh, kalian cuan kok. Kalian untung. Oke, sekian dari saya. Ini pelajaran sejarah ya. Thank you.